Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Nurul Nisa, Puji Ayu Handayani, dan Regina Nurul Sakinah akan mempresentasikan pendidikan ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar di negara Turki. Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang pendidikan IPS di Turki. Pada awalnya, Turki merupakan negara yang berbentuk kerajaan. Sistem pendidikan modern ada pada kalangan kerajaan sejak Sultan Mahmud II pada tahun 1785 sampai dengan 1838. Pada saat itu, madrasah merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di kerajaan Turki. Di madrasah, Sultan Mahmud menyadari bahwa madrasah tradisional tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Deklarasi Turki menjadi negara republik membawa perubahan pada struktur fundamental negara yang salah satunya ada pada bidang pendidikan. Dari awal berubahnya Turki menjadi negara republik telah terjadi 12 kali pembaharuan kurikulum. Pembaharuan kurikulum tersebut terjadi pada tahun 1924, 1926, 1930, 1932, 1936, 1948, 1962, 1968, 1989, 1993, dan 2005. Dan pada tahun 1968, mata pelajaran Social Studies atau IPS sudah mulai dipraktikkan. Yang melatar belakangi hal tersebut adalah menciptakan warga negaranya agar percaya terhadap Republik Turki. Dengan mata pelajaran tersebut, mereka diharapkan percaya bahwa Republik Turki merupakan negara nasional yang demokratis yang menjunjung nilai dan hak asasi manusia. Mata pelajaran ini dahulu bernama Studies on Society and Country, studi pada masyarakat dan negara. Kemudian diubah menjadi Social Studies atau studi ilmu sosial atau IPS. Selanjutnya, kurikulum pelajaran IPS SD di Turki. Di Turki, pelajaran ilmu sosial mulai dibangun pada tingkat 4 sekolah dasar sejak tahun 1968. Kurikulum pada tahun 1968 memiliki kekurangan sehingga muncul kurikulum pembelajaran baru untuk melengkapi kekurangan dari kurikulum 1968. Pada kurikulum dan metodologi pembelajaran pada mata pelajaran IPS di tahun 1998 mencoba untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan dari kurikulum pada tahun sebelumnya, yaitu dengan cara lebih menekankan bagaimana peristiwa dan kronologi sejarah itu terjadi. Pembelajaran ini dilakukan untuk kelas 4 sampai dengan kelas 7. Seperti pada kelas 4 SD membahas mengenai sejarah, Anatolian sejarah, Turki, dan Islam. Dalam pembahasannya mengajarkan kepada para siswa bagaimana kronologi dan konsep sejarahnya saja. Jadi hanya membahas satu konsep. Pada tahun 2005, kurikulum ilmu sosial disusun dengan pendekatan pendidikan konstruktivis, tidak seperti kurikulum pada tahun 1998. Sejalan dengan Amerika Serikat misalnya. Dalam kurikulum ini, konten dipisahkan ke dalam 9 kategori yang menangani semua aspek kehidupan sosial. Masing-masing kategori ini disebut belajar bidang dan prestasi. Yang konkret, isi dari bidang pembelajaran terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang siswa diharapkan untuk mendapatkan atau berkembang dalam proses pembelajaran melalui tahap pengalaman yang terencana dan terorganisir. Untuk kurikulum mata pelajaran IPS di Turki, terdapat penekanan dalam pelajaran sejarah. Hal ini terjadi karena tujuan pendidikan di Turki untuk mengarahkan siswa kepada pemahaman yang lebih mendalam, atau untuk menjadikan anak sukses dalam memiliki kompetensi mental atas prestasi masa lalu. Siswa dalam melakukan analisis atau pemahaman mengenai kronologis kejadian tidak asal melainkan mendasar dan mendalam bagaimana kronologis dan kejadiannya, sehingga tidak terjadi salah persepsi dan analisa. Selain itu, alasan untuk lebih menekankan pada sejarah ialah
Karena di negara Turki bertujuan untuk mewujudkan bahwa dalam setiap langkah-langkah menggunakan bukti, menentukan hubungan sebab akibat, membuat perbandingan, dan membuat kesimpulan melalui keterampilan berpikir kritis, menggunakan imajinasi dalam berpikir kreatif. Selanjutnya, media pelaksanaan pembelajaran IPS SD di Yang Turki. pertama, ada media audiovisual film. Negara Turki menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran di sekolah, khususnya untuk pelajaran IPS. Meskipun belum mumpuni seperti Amerika Serikat, tetapi Turki tetap menggunakan media film dalam pembelajaran IPS. Khususnya pelajaran sejarah yang memerlukan perhatian lebih dari siswa maupun guru untuk memahaminya. Metode ini sudah diterapkan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Menurut Geng Osman Ilhan dan Sahin Oruk, peserta didik akan lebih memahami sejarah jika menggunakan media film berbasis teknologi informasi. Dengan menggunakan media audiovisual ini, diharapkan generasi muda di Turki dapat menjadi generasi muda yang memahami sejarah, multikulturalisme, dan mampu berpikir kritis terhadap hal yang terjadi di sekitar. Menurut Saryatun, pemilihan atau seleksi materi pembelajaran IPS di sekolah akan menentukan kualitas pembelajaran itu sendiri. Menggunakan media audiovisual dengan film ini dapat mempermudah peserta didik dalam mempelajari konten yang abstrak menjadi sesuatu yang lebih konkret. Keunggulan yang dapat diberikan dengan menggunakan pembelajaran melalui film adalah dapat memberikan makna pengalaman belajar, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta dapat membantu memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk memahami rekonstruksi peristiwa yang terjadi. Yang kedua, ada multimedia audiovisual. Karena masih terkendala fasilitas internet yang dapat diakses oleh pelajar di Turki, yaitu sekitar 45%, jadi Turki masih belum bisa menggunakan terlalu banyak media seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Akan tetapi, Turki masih menggunakan media berbasis internet dalam pembelajaran di sekolah, seperti CD-ROM, video, internet, sound slide film dari YouTube. Dengan menggunakan media pembelajaran ini, para pelajar di Turki lebih memahami materi pembelajaran yang diajarkan, dan memiliki pengalaman belajar yang menyenangkan, yang membuat para pelajarnya lebih ingat tentang materi yang dijelaskan oleh gurunya. Berdasarkan penelitian Geng Osman Ilhan dan Sahin Oruk, yaitu dengan implementasi media audiovisual, pembelajaran dengan menggunakan audio, video, visual grafik, teks, dan animasi yang dilakukan di 67 sekolah dasar di Turki, hasilnya pelajar di 67 sekolah tersebut dapat meningkatkan prestasi belajar IPS peserta didik. Pengembangan media audiovisual cerita digital untuk pembelajaran IPS telah dikembangkan di negara Turki untuk merespon perkembangan zaman. Cerita digital yang dikembangkan dilakukan dengan merekam audio dan gambar yang dapat dilihat melalui jaringan internet. Penerapan teknologi komputer dan internet dapat dilakukan dengan program HyperCard, HyperStudio, atau Linkway, juga telah dikembangkan di negara Turki. Melalui integrasi teknologi multimedia dalam studi sosial, memungkinkan peserta didik untuk menjadi lebih terlibat aktif di dalam pembelajaran IPS. Dampak yang dapat dirasakan oleh peserta didik ketika menggunakan media audiovisual berbantuan komputer menimbulkan kesan yang mendalam dan efektif dalam meningkatkan motivasi pembelajaran studi sosial, baik gurunya maupun peserta didik di sekolah. Guru dan peserta didik di Turki sepakat bahwa komputer dan internet adalah alat yang hebat untuk membuat pekerjaan lebih cepat dan mudah. Melihat aplikasi penggunaan media audiovisual antara negara Amerika Serikat dan Turki,
dapat disimpulkan bahwa negara Turki terus berupaya mengkolaborasi perkembangan teknologi informasi ke dalam pembelajaran IPS. Penggunaan media audiovisual dalam bentuk video dan film dengan bantuan komputer dan jaringan internet telah dilakukan oleh negara tersebut. Bila ditinjau dari inovasi yang telah dikembangkan, negara Turki memanfaatkan iPod, video games, dan ternyata media tersebut digemari oleh peserta didik dan dapat memenuhi tujuan pembelajaran IPS yang menuntut peserta didik dapat memecahkan masalah di sekitar lingkungannya. Itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video dari kami. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.